Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nurjayanti. Kali ini kita akan membahas tentang materi teks hikayat. Nah, dalam teks hikayat ada beberapa hal yang akan disampaikan di materi kali ini. Yang pertama, mulai dari pengertian hikayat. Yang kedua, unsur-unsur dari teks hikayat. Yang ketiga, jenis-jenis teks hikayat. Yang keempat, ciri-ciri dari teks hikayat. Kita bahas dari pengertian hikayat. Hikayat sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata haka yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Oke, jadi hikayat merupakan sebuah karangan sastra yang berbentuk prosa. Prosa itu artinya karangan bebas. Biasanya menggunakan bahasa Melayu menggunakan bahasa Melayu yang berisi tentang sebuah cerita, kisah, dan dongeng. Selain itu, secara umum hikayat menceritakan kisah mengenai kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang lengkap dengan kesaktian, mukjizat, serta keanehan dari tokoh utama tersebut. Jadi, hikayat berisi tentang cerita-cerita yang biasanya di luar nalar, ya. Masuk ke unsur-unsur yang terdapat dalam teks hikayat. Yang pertama adalah tema. Tema berarti gagasan, ide, atau pokok hal yang akan diceritakan dari teks tersebut. Yang kedua ada alur. Alur itu merupakan jalannya peristiwa, baik dari awal sampai akhir, artinya runtut cerita tersebut. Yang ketiga latar. Latar di sini ada tiga, ada latar belakang tempat, waktu, dan suasana. Jadi cerita itu pasti akan ada menceritakan tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya seperti apa. Yang keempat adalah amanat. Amanat di sini artinya pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca atau hal-hal positif yang dapat diambil oleh pembaca dari cerita tersebut. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah orang atau pemeran dalam cerita tersebut. Dalam sebuah cerita pasti ada orang atau tokoh yang memerankannya. Yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan berbeda dengan tokoh, ya. Kalau penokohan lebih ke watak atau karakter dari tokoh tersebut. Apakah orang itu protagonis, antagonis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Di sini pusatnya pengisahan atau dari sudut mana pengarang membuat cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, misalkan menceritakan aku. Sudut pandang orang pertama sampingan, misalkan menceritakan nama yang lain. Sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku utama, bisa dia. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, bisa berarti orang lain yang menceritakan kembali kisah tersebut. Terus yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di sini kaitannya dengan bagaimana sang penulis membuat cerita dengan menggunakan bahasa atau keindahan lainnya. Masuk ke jenis-jenis teks hikayat. Di sini ada 2 jenis. Jenis hikayat berdasarkan isi. Kalau berdasarkan isi, hikayat terdiri dari cerita rakyat, cerita-cerita Islam, epos India, sejarah biografi, cerita dari Jawa, cerita bertingkat. Ini sama juga dengan seperti legenda yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, berdasarkan jenis hikayat juga dari asalnya. Ada dari Melayu asli. Ada juga hikayat hang tuah atau bercampur unsur Islam. Contoh hikayat Melayu asli seperti hikayat Indra Bangsawan, hikayat Si Miskin, bercampur unsur Islam. Ada pengaruh Jawa juga, ada hikayat Malim Demam. Masuk ke ciri-ciri teks hikayat seperti apa sih? Yang pertama anonim, artinya pengarang kisah tersebut tidak diketahui. Yang kedua, berisikan tentang istana sentris, yakni menceritakan seseorang tokoh yang tinggal di suatu istana atau kerajaan, serta pusat atau latar ceritanya ada di lingkungan istana. Mungkin seperti kisah-kisah kerajaan Majapahit, Pajajaran yang seperti itu, ya. Lalu bersifat statis atau tidak terjadi perubahan pada kisahnya meski diceritakan secara turun-temurun.
bersifat komunal, artinya kisah tersebut milik seluruh masyarakat. Menggunakan bahasa klise atau kiasan yang dilebih-lebihkan. Terus menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Bersifat tradisional, artinya melanjutkan budaya atau tradisi yang dinilai baik. Bersifat didaktis, yang artinya memuat tentang pendidikan. Menceritakan tentang kisah universal manusia seperti konflik antara yang buruk dengan yang baik, serta yang dimenangkan oleh yang baik. Magis, artinya cerita yang dikarang ini akan membawa pembaca untuk masuk ke dunia khayal yang sangat indah. Terus selanjutnya pralogis atau kemustahilan, yakni hikayat yang tidak bisa diterima akal karena mengandung kemustahilan. Contohnya seorang putri yang lahir dari gendang dan bayi yang lahir dengan panah dan pedang, atau misalkan bayi yang lahir dari sebuah timun, seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ciri-ciri dari teks hikayat. Mungkin seperti itu saja materi hikayat yang bisa Ibu jelaskan. Apabila kalian masih kurang paham, kalian boleh mencari sumber yang lain materinya, boleh dari internet, boleh dari media cetak dan yang lain sebagainya. Terima kasih, bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.